warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali layar terkembang, surut kita berbantang. Yang terhormat Ketua Dharma Wadita Pemerintah Kota Tegal atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resort Tegal Kota atau yang mewakili, Kepala Dinas DPPKB P2PA Kota Tegal atau yang mewakili, Ketua GOW Kota Tegal dan seluruh Ketua Organisasi Wanita Kota Tegal atau yang mewakili, Ketua KNPI Kota Tegal, Ketua DPC Pradi Tegal atau yang mewakili, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tegal atau yang mewakili, Ketua DPW Serikandi Pemuda Pancasila Wilayah Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota, serta seluruh hadirin beserta seminar perlindungan perempuan dan anak. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas ridhonya jua kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati HUT Serikandi Pemuda Pancasila ke-41 tahun. Hari ini, tanggal 20 Oktober 2024, DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal menyelenggarakan seminar hukum tentang perlindungan perempuan dan anak. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin tamu undangan peserta seminar yang berbahagia, izinkan kami selaku pembawa acara memperkenalkan diri kami. Saya Neneng Mauidatul Hasanah selaku pembawa acara akan memandu acara ini sampai selesai. Dan izinkan kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Pemuda Pancasila, dan Himne Pemuda Pancasila. Acara ketiga, sambutan Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Yang keempat, seminar hukum tentang perlindungan perempuan dan anak. Yang keempat, doa. Dan yang keenam adalah penutup. Dengan harapan acara dapat berjalan lancar dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Pemuda Pancasila, dan Himne Pemuda Pancasila. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kami pemuda Pancasila terlebih dahulu. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam seminar hukum yang bertema perlindungan perempuan, peduli perlindungan perempuan dan anak. Seminar ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Sri Kandi Pemuda Pancasila yang ke-41. Tepatnya pada hari ini tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 kita DPC Sri Kandi mengadakan kegiatan donor darah, di mana alhamdulillah dengan 30 pendonor darah lebih kita sudah berpartisipasi dengan PMI Kota Tegal. Yang kedua, hari kedua pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila berkegiatan dengan tabur bunga di Makam Pahlawan Pura Kusuma Negara, serta dilanjut dengan pembagian snack box di Terminal Kota Tegal. Sasarannya adalah para ojol, asongan, dan pemulung. Alhamdulillah 4 dekade untuk Sri Kandi Pemuda Pancasila telah melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Contohnya, kita telah mengadakan pelatihan gratis yang ada di lapas wanita, pelatihan tata rias pengantin, pelatihan boga, serta pelatihan hantaran. Serta kita juga berkegiatan kembali yaitu di Panti Asuhan Putri Aisyah, di mana 65 anggota panti asuhan kita latih untuk tata boganya. Dan berkegiatan juga kita di Panti Jompo, yaitu Panti Jompo Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Serta setiap tahun kita juga berkegiatan untuk potong rambut gratis yang bekerja sama dengan Barbershop Pak Amin Harmonis, dan pembagian untuk makanan gratis buka puasa untuk masyarakat Kota Tegal. Di dalam bidang dengan pemerintah, mitra pemerintah, DPC Sri Kandi juga mengikut sertakan untuk anggotanya pada upacara, yaitu untuk mengikuti tim padus yang insya Allah nanti tahun 2023 kita mengirimkan 1 peleton untuk tim paduan suara. Dan alhamdulillah pada hari 28 Oktober kita di dalam acara Sumpah Pemuda sama Pak Ketua KNPI ini dipercaya lagi untuk menjadi tim padus upacara Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih Pak Ketua. Dan untuk kegiatan lainnya
DPC Serikandi Pemuda Pancasila juga itu mengikut sertakan UMKM Serikandinya dalam memasarkan produk anggotanya. Dan pada hari ini yang baru-baru, yaitu kita juga mengadakan les gratis untuk jenjang TK dan SD, di mana guru lesnya itu dari semua anggota Serikandi Pemuda Pancasila. Terima kasih untuk anggota bagi perempuan dan anak, agar mereka hidup aman dan bermartabat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memahami, memperjuangkan hak-hak mereka. Dan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak narasumber dan dari Dinas DPP KBP 2 untuk memberikan materi yang terpenting dalam seminar hukum kali ini. Matur nuwun sebelumnya Ibu Ida sama Bapak. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kehadiran dari tamu-tamu undangan yang terhormat ini. Semoga langkah baik Ibu, Bapak, Ketua, semua yang ada di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tak luput terima kasih saya kepada owner Hikmah Sauna yang 3 hari ini berkegiatan membuat kotor Hikmah Sauna yang biasanya bersih jadi kotor. Saya mohon maaf Ibu. Terima kasih untuk waktu, tempat, dan lain-lainnya. Mungkin sebelum nanti kita akhir dari kegiatan seminar hukum hari ini, saya akan melantik tim relawan peduli perlindungan perempuan dan anak. Ini bukti bahwa di seminar hukum ini tidak berhenti di sini, tapi kita berkelanjutan. Terima kasih Bunda. Oke, ini Mbak Inakor nggak tahu namanya Inakor betul atau tidak. Oke, kenalan dulu dong Mbak. Boleh. Kata orang kan nggak kenal maka nggak sayang. Oke. Yang sudah kenal lebih sayang lagi. Oke. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktovina Sumiatikor. Lahirnya Agustus. Lahirnya di bulan Oktober, pas tanggal 1 Oktober, yaitu pas hari kesaktian Pancasila. Ulang tahun sudah lewat. Sudah Kalau lewat. mau ngasih kado silahkan. Bisa diberi nanti ke Ibu Neneng. Oke, nama saya itu dan biasa dipanggil dengan Mbak Ina saja. Mbak Ina saja. Lebih dikenal dengan Mbak Ina. Mbak Ina, oke. Mbak Ina, hari ini tema kita seminar hukum perlindungan perempuan dan anak. Iya, Serikandi Kota Tegal, gimana ini menurut Mbak Ina? Wow, untuk Serikandi Kota Tegal, orang bilang wow gitulah. Wow, Luar biasa nggak? luar biasa karena biasa Tepuk luar. tangan dong. Jadi luar biasa karena biasa di luar. Biasa di luar. Kita semua di sini biasa di luar ya ibu-ibu ya. Biasa di luar tapi yang bermanfaat. Amin. Begitu ya. Jadi bermanfaat. Ternyata di lingkungan kita banyak sekali korban-korban KDRT. Ibu tahu nggak ya KDRT itu apa? Bisa dijawab Umi? Kekerasan dalam rumah tangga. Pinter. 100 di luar kepala. Saya tanya dong sama Mbak Ina Kor ini, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, apakah harus dalam bentuk digebukin, dipukulin, atau ada kekerasan yang lainnya? Mbak Ina? Nah itu yang kalau yang digebukin, yang dipukulin, yang digeret-geret itu mah sudah biasa. Yang luar biasa ini adalah sakit dan dirasa yaitu psikis. Sakitnya di sini lah. Tapi bukan Serikandi. Insya Allah di Serikandi tidak. Insya Allah tidak. Mungkin yang hadir di sini juga semua Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kita Karena bahagia semua di semua. sini kita beruntung punya pasangan hidup, punya lingkungan hidup yang memberikan perlindungan.
Betul ibu semuanya, tepuk tangan dong. Buat kita semua, tantangannya buat kita semua. Jadi kemarin ketika saya pasang banner ini perlindungan perempuan dan anak, kamu laki-laki atau klien saya laki-laki protes, Bu, emangnya harus dilindungi hanya perempuan dan anak? Lalu kami yang laki-laki bagaimana? Saya jawab, kalian laki-laki harusnya melindungi dong. Betul nggak Ibu? Betul. Tapi kalau kita berkolaborasi seperti ini, nanti pematerinya nggak kebagian dong. Iya, sudah tunggu dari tadi. Dari tadi. Jadi di depan kita ini ada pemateri hebat dari Polresta, ya. Kebetulan beliau ini KBO Reskrim. Sudah banyak yang kenal kayaknya dari tadi yang sudah foto bareng dengan pematerinya ya. Beliau ini sudah matang di Reskrim. Jadi tentang KDRT yang seperti apa nanti beliau paparkan. Dan juga di sini bukan hanya Pak Bianto sendiri, ada juga dari Dinas DPPKB P2PA, panjang singkatannya. Semalam saya berusaha mengingat-ingat, alhamdulillah saya ingat karena panjang sekali. Nanti yang menguraikan singkatannya apa biar dari Bu Ida. Iya, betul. Jadi ini khusus hari ini seminar ini pematerinya sendiri yang memperkenalkan nama lengkapnya, jabatannya dan lain-lain. Kalau kami yang memperkenalkan nanti boring, suaranya Bu Neneng terus dari tadi. Bosen. Jadi tibalah saatnya kita haturkan waktu ini kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, hadir langsung sendiri, terima kasih. Kemudian pengurus atau bahkan ketua organisasi wanita yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat, hikmat serta karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka secara langsung dalam rangka Hari Ulang Tahun Serikandi Pemuda Pancasila yang ke-41 mengadakan seminar hukum perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dengan harapan kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, ada bapak tapi sedikit, jadi mayoritas ibu-ibu lebih kepada mohon maaf hadirat yang dihormati, hadirin sebagai izin. Izin kami memperkenalkan diri. Sebagian sudah pernah ketemu kami, insya Allah. Ibu-ibu ini yang tadi foto-foto ini ya sebagian sudah tahu kami. Jadi kami Pak Bianto, kalau Bu Haja ini bosnya ini sudah sangat-sangat sering memerintah kami, Bu. Mohon izin. Beliau ini sering memerintah kami lah. Apa saja ini kaitannya dengan mohon maaf, kaitannya dengan advokasi, beliau ini sudah luar biasa intens banget komunikasi dengan kami. Jadi kami keseharian kami adalah anggota Polri, Bu, mohon izin, jadi kami penyidik di Satuan Reserse Kriminal yang terkhusus menangani pengaduan-pengaduan, laporan-laporan yang diantaranya adalah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan mohon izin, keberadaan kami di sini Bu karena ada permohonan secara tertulis kepada pimpinan kami. Kemudian request juga Bu, jadi ada yang memang unit membidangi perlindungan perempuan dan anak ini memang ada, cuman kepala unitnya sedang dijobkan di posisi terbaru sehingga juga dipimpin seorang laki-laki, sehingga mohon izin beliau ini host tadi, Bu Haja host ini tadi mengendaki kami yang berada di tengah-tengah ibu-ibu semuanya. Selanjutnya Ibu mohon izin
kami secara pribadi sangat-sangat apresiasi mewakili lembaga kami, institusi kami, begitu pedulinya ibu-ibu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Kami sangat apresiasi. Dengan harapan kami juga dibantu untuk memberikan edukasi kepada keluarga terdekat, handetolan, atau masyarakat yang terkait dengan bagaimana mengamankan keluarga dari ancaman kekerasan yang saat ini tingkat kekuatan kami sudah sangat signifikan banget. Ibu yang kami hormati, mohon maaf, terkait dengan bidang tugas kami, diantaranya adalah menerima aduan dan laporan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, dan kalau tadi Bu Haja Hos ini menyampaikan lebih kepada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Tema yang dipilih ibu memang sepertinya lebih kepada seolah-olah ibu ini, mohon maaf, korban terzolimi dan teraniaya. Tapi ternyatanya, mohon maaf ibu-ibu, yang jadi korban kekerasan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, itu ternyata bukan hanya ibu-ibu saja. Jadi ada juga ini Bu. Jadi mohon maaf. Jadi yang saat ini sudah berada di, mohon maaf, di lapas, ini korbannya ini bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu merasa paling yang terzolimi atau teraniaya kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, memang mayoritas pada umumnya yang terjadi demikian. Tapi ini nyata-nyata terjadi Bu. Bapaknya yang menjadi korban, dan laporan ke kami sampai, mohon maaf, tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice dan harus diproses secara hukum. Dan sekarang, mohon maaf, mantan istrinya ini ada di dalam lapas itu. Jadi betul ini terjadi. Jadi kami menyampaikan fakta karena memang kami yang menangani secara langsung perkara tersebut. Memang pada lazimnya seperti yang kami jelaskan di awal kaitannya dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, itu memang mayoritas pada umumnya korbannya adalah perempuan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ternyata korbannya adalah bapak atau suaminya. Ini contoh terjadi di Kota Tegal dan tidak perlu kami sebutkan karena mohon maaf mereka pengusaha di dalam Kota Tegal dan mungkin Bapak Ibu pernah ke tempat tersebut. Jadi korbannya adalah suaminya. Mendapat perlakuan diantaranya perlakuan kasar itu pakai garpu ditusuk-tusuk, nggak berani melawan itu Bu, nggak berani melawan, dan ibunya ini mohon maaf masih muda dan cakep, ini betul. Jadi fenomena yang seperti dijelaskan tadi kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan korban adalah perempuan, memang betul. Akan tetapi ada juga korbannya adalah seorang laki-laki atau berhubungan dengan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Mohon maaf, ini terhadap korban yang ibu-ibu teman, ini juga sudah sering terjadi, banyak terjadi, dan beliau Bu Haja ini sudah seringkali mendampingi perkara atau kasus yang berhubungan dengan hal tersebut dan sudah banyak yang pun. Jadi kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga itu memang mohon maaf tidak hanya dalam bentuk fisik. Kalau fisik ini memang nyata Bu ya. Contohnya dilakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, atau tindakan-tindakan lain yang berupa ancaman kekerasan. Tapi juga ada juga yang bentuknya psikis. Artinya ini yang seperti pernah ditangani oleh beliau ini, kekerasan yang non fisik, menelantarkan, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, kemudian diadukan kepada kita. Ini juga sudah diproses, betul Bu Haja, sudah sampai proses persidangan saat ini. Ini betul Bu. Jadi
hanya meninggalkan saja, jadi dalam kurun waktu tertentu kemudian bisa dibuktikan bahwa suaminya ini tidak bertanggung jawab untuk kurun waktu yang terus-menerus, kemudian tidak memberikan jaminan sebagai seorang kepala rumah tangga, ini bisa diadukan. Jadi kekerasan yang bentuknya ini non fisik. Jadi kejadian ini sudah sangat-sangat sering terjadi kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak, khususnya di ketentuan regulasi di Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu banyak cakupannya. Jadi nanti di slide akan kami tampilkan beberapa contoh dan aturan serta perangkatnya yang tentunya nanti bisa dijadikan ibu memberikan edukasi kepada saudaranya. Perdagangan orang sengaja kami kembangkan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di Undang-Undang KDRT, kemudian saya sisipkan, saya tambahkan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Kedua, kekerasan terhadap perempuan, definisinya begini, setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan, atau kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, seperti yang kami jelaskan di awal tadi, jadi di sini juga ada tindakan yang tidak bersifat fisik. Tidak secara langsung berbenturan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan secara tubuh atau fisik, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan, atau kemerdekaan. Nah, di sini yang sering terjadi penelantaran rumah tangga. Seperti yang kami sampaikan tadi adalah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, kemudian apalagi sudah mempunyai keturunan, kemudian tidak memberikan nafkah, dan bisa dibuktikan ada unsur kesengajaan, ini bisa diproses. Bentuk kekerasan yang seperti tadi adalah kekerasan fisik adalah kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik terhadap tubuh perempuan, atau sebaliknya perempuan terhadap suaminya atau lingkup keluarga. Itu adalah yang poin pertama, yaitu kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis memang tidak berbentuk perbuatan, tapi dengan melakukan bentakan, ancaman, kemudian sikap, melototi dan lain sebagainya, itu yang dimaksud adalah kekerasan psikis. Kalau tiap hari ini terjadi, kemudian dirasakan dan bisa dibuktikan, mohon maaf, perkosaan tersebut bisa diadukan ke kami, dan tentunya jika nanti memenuhi unsur alat bukti, kita bisa lakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual. Untuk kekerasan seksual ini memang mohon izin Bu Aceh, sifatnya memang ada aturan khusus di mana ini adalah delik aduan. Jadi kekerasan seksual ini walaupun memang ada terjadi lingkup kekerasan pada hubungan seksual, kalau ibunya ini tidak mengadukan, kita tidak serta-merta bisa memproses. Tapi untuk tindak pidana kekerasan fisik, psikis tidak merupakan delik aduan, bisa diproses. Tapi khusus untuk di lingkup kekerasan seksual ini, jika hal tersebut diadukan oleh korban atau yang bersangkutan, baru kita proses secara hukum. Keempat, penelantaran seperti tadi, yaitu meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, padahal yang bersangkutan mampu dan bisa sebetulnya memberikan kehidupan layak, namun tidak dilakukan. Berarti ada unsur kesengajaan, dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, ya, bisa diproses secara hukum. Yang pada dasarnya dengan pemahaman tadi, intinya semua itu bisa dihentikan dan jangan sampai terjadi. Kemudian proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, khusus untuk yang kekerasan dalam rumah tangga, dasar hukum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, kemudian
undang-undang yang terbaru adalah kaitannya dengan khusus tindak pidana kekerasan seksual. Walaupun kekerasan seksual ini sudah diatur juga di KDRT, namun lebih di leg spesialis diatur secara khusus pada undang-undang yang terbaru yaitu nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Lebih dikhususkan. Lanjut. Alur penanganan kasus KDRT khusus untuk korban perempuan. Ketika ini terjadi di lingkup rumah tangga, baik itu korban perempuannya adalah istri atau lingkup keluarga, bisa keluarga terdekat yang memang dalam asuhannya yang tinggal satu rumah, kemudian melaporkan hal tersebut, kejadian tersebut, peristiwa tersebut kepada sentra kepolisian pelayanan terpadu di tempat kami, SPKT, kemudian dibuatkan pengaduan atau laporan, dan kalau itu nyata-nyata memang dalam bentuk kekerasan yang diterima adalah fisik, langsung kita bawa atau kita dampingi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan visum. Kemudian langsung setelah visum nyata-nyata memang bisa dibuktikan terjadinya hasil kekerasan tersebut, kemudian kita langsung periksa, diambil keterangannya, kemudian korban atau pelapor atau saksi-saksi yang terdekat yang pada saat kejadian mengetahui, baik itu mendengar, melihat atau mengalami secara langsung, diambil keterangannya, kemudian saksi-saksi dilakukan pemeriksaan, barang bukti dilakukan penyitaan, kemudian proses verbal dan berkas perkaranya untuk diproses lebih lanjut ya dikirim ke kejaksaan. Kemudian pada pelaksanaan dari pengambilan keterangan tersebut memang di tempat kami Ibu Haja sudah tahu kalau penanganan khusus kaitannya dengan perempuan ini ruangannya khusus, karena ruangan khusus ini penghuninya atau pemeriksaannya juga oleh korban, kaitannya dengan spesifik penanganan yang lebih intens. Komunikasi adalah dengan seorang korban, kemudian penyidik khusus yang dimaksud adalah penyidik yang sudah berkompeten di bidang penanganan perempuan, memang ditangani oleh seorang korban. Kemudian ruang konseling di tempat kami juga ada tersendiri, yang dimana ruang konseling ini memberikan waktu dan ruang apabila memang proses hukum ini bisa ditempuh manakala memang upaya untuk restoratif justice atau damai tidak memenuhi kesepakatan, tempat dan waktu diberikan pendekatan, kemudian kehendak dan keinginan kedua belah pihak itu untuk kita adopsi apakah tetap prosesnya secara hukum, karena berbagai pertimbangan KDAT diantaranya begini: seandainya memang perbuatan bapak-bapaknya atau laki-laki ini sudah lewat batas, sedangkan sudah punya keturunan, sudah punya anak 2 atau 3, kemudian di sini mestinya bapaknya sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, kemudian harus diproses secara hukum, kemudian mohon maaf divonis dalam waktu yang cukup lama, 1 tahun lebih. Kemudian kehidupan selanjutnya yang jamin itu harus siapa? Jadi memang pertimbangan-pertimbangan ini tentunya nanti bisa menjadi tidak serta-merta langsung diproses secara hukum, kemudian menyampaikan nanti kelanjutan kehidupannya seperti apa, anaknya nanti kehidupannya seperti apa. Ini nanti di ruang konseling itu nanti kita temukan kedua belah pihak. Namun apabila hal tersebut memang sama sekali sudah tidak ada jalan keluar kecuali harus memang proses secara hukum, ya mohon izin ya tetap kita proses sesuai dengan apa permohonan dari pihak korban. Kemudian penuntut umum pengiriman berkas pertama ini adalah pengiriman berkas perkara untuk dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti, kemudian dalam prosesnya bolak-balik perkara dikonsultasikan dengan pihak jaksa kalau memang masih ada perlu penambahan atau baik formil maupun material, kemudian kita lengkapi, kemudian dinyatakan lengkap dan istilahnya P21,
kemudian kita lakukan tahap 2. Artinya kalau perkara sudah tahap 2 ini mohon izin penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan dari penyidik ini, proses hukum sudah menjadi tanggung jawab di pihak kejaksaan itu. Akan tetapi di pihak kejaksaan pun masih ada ruang untuk restoratif justice bisa diselesaikan manakala memang keduanya sepakat untuk selesai secara kekeluargaan. Selanjutnya, ibu-ibu mohon maaf mengenai modus operandi atau perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan pada lingkup kekerasan adalah kekerasan fisik meliputi penganiayaan ringan, menampar, meninju, memukul, mendorong, dan masih banyak lagi. Aniaya berat, membenturkan kepala, menusuk, memenggal, menyiram air cuka dan sebagainya mengakibatkan luka berat. Semua yang tentunya berdampak mengakibatkan luka pada tubuh seseorang, itulah modusnya. Kemudian kekerasan fisik, nah ini tadi mencaci maki, kemudian perselingkuhan dan menghina. Jadi jika bapak-bapaknya mohon maaf di poin yang kedua ini di tengah-tengah yang selingkuh, ini juga kekerasan fisik, Bu. Artinya ibu itu menjadi mohon maaf sakit hati. Nah, sakit hati, teraniaya, mungkin selama ini sudah menemani hidup yang bertahun-tahun, kemudian mendapat perlakuan demikian, sepanjang itu bisa dibuktikan, sekali lagi Bu, tetap bisa kita proses. Kemudian kekerasan seksual, nah ini khusus untuk pemerkosaan, cabul, pelecehan seksual dan persetubuhan, ini memang lebih spesifik. Artinya kalau ini walaupun ibunya mendapat perlakuan kekerasan di lingkup seksualitas ini, kalau enggak ibu lapor, ibu mengadu kamu, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa, Bu, karena memang ini ada diatur khusus yang artinya khusus untuk lingkup seksual ini namanya delik aduan. Kemudian penelantaran sama, tidak diberi nafkah lahir batin dan tidak diberi nafkah batin. Ibu Haja Ibu Eti Amin, kemudian Ibu Neneng dan serta Pak Dianto dari Polres Tegal Kota. Mohon izin ibu-ibu, perkenalkan saya Ida Krisdianti. Saya dari dinas yang tadi disebutkan DPPKBP Dobra Kota Tegal. Singkatannya dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal. Wow, banyak sekali tugasnya Bu ya. Fungsinya memang di dinas kami itu ada 3 bidang, Bu. Satu kaitannya dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di situ ada pelayanan untuk KB, barangkali dari warga ibu untuk pelayanan KB bisa mendaftar, Bu, di dinas kami. Kami juga ada penyuluh KB di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga ada pemberdayaan masyarakat. Di situ kaitannya dengan TMMD dan teknologi tepat guna. Kemudian yang terakhir di bidangnya kami itu bidang PENAK sebenarnya, perempuan dan anak. Bidang PPPA itu selain mengurusi tadi sudah disebutkan oleh Pak Bianto, panjang dan panjang banget itu ya Bu ya. Saya sampai sebenarnya memberikan materi seperti ternyata sudah di maklum dong Pak Di, jadi disebutkan sudah komplit seperti jam komplit ya Bu. Kaitannya dengan perempuan dan anak, selain itu juga kaitannya dengan pencegahan perkawinan anak. Kemudian di kami juga ada pemberdayaan perempuan. Kami alhamdulillah di bawahnya bidang PPPA itu ada TUW dan wanita, semuanya ada di bidang kami, bidang PENAK, perempuan dan anak. Kemudian selain itu ada anak-anak yang forum anak itu Fantri Kota Tegal. Kemudian ada genre, semua adalah anak-anak dari Kota Tegal itu semua. Kaitannya dengan perkawinan anak tadi memang sesuai dengan undang-undang terbaru kita. Dulu kan tahun 1974 itu, jadi antara laki-laki dan perempuan itu 16 tahun untuk perempuan, yang laki-laki 19 tahun, sekarang disamakan 19 tahun. Jadi yang mengajukan surat rekomendasi ke dinas kami itu yang di bawah usia 19 tahun. Jadi
ngapunten untuk yang mengajukan surat rekomendasi nikah itu kalau rata-rata ke dinas kami itu semua rata-rata sudah hamil itu. Ngapunten sangat Bu. Dari sekian kasus yang masuk ke dinas kami itu sekitar kurang lebih 15 kasus anak itu semua sudah hamil. Itu sekitar ada usianya itu 16 tahun, 15 tahun, dan kemarin terakhir saya dengan Mbak Titi itu memang usianya itu 16 tahun, yang laki-laki 35 tahun, memang sudah matang untuk mengajukan nikah. Namun karena yang perempuan masih 16 tahun, jadi diajukan untuk menikah lewat KUA kan otomatis ditolak. Nanti dilarikan ke dinas kami. Nah, dinas kami nanti calon pengantin, kemudian kedua orang tua pengantin melaporkan ke dinas kami, akan kami konseling. Namun karena rata-rata di anak-anak itu semuanya itu rata-rata itu pendidikannya cuma SMP itu. Jadi saya titip dengan ibu juga untuk minimal paling enggak ya SMA ya Bu. Zaman sekarang kok rata-rata SMP. Saya Ngapunten domisili saya itu kabupaten Bu. Saya kebetulan di Jatilawang Keramat. Jadi otomatis kalau misalkan anak mau sekolah pun dari tempat saya kan lumayan jauh ya Bu. Karena sekolah juga di wilayah kami itu cuma berapa 3 itu cukup jauh. Sedangkan kota Tegal kan hanya 10 menit, 5 menit untuk sekolah pun itu susah sekali itu. Saya sampai kadang tuh bukannya jengkel ya, tapi ngenes gitu loh. Saya buka persyaratannya itu baru lulus tahun 2024 baru kemarin. Itu dengan alasan kenapa kalian mau nikah. Saya kan kalau misalkan konseling kan saya pisah tuh, berarti kadang laki-laki dahulu atau perempuan dahulu, kemudian nanti kedua orang tuanya saya panggil. Itu yang saya tanya, itu yang perempuan dahulu itu usia 16 tahun dia nggak mau menikah dengan alasan saya pusing, nggak mau sekolah. Saya sampai kenapa nggak mau sekolah? Pusing ibu. Saya lihat nilainya bagus, 8, 7. Itu untuk keinginan untuk melanjutkan sekolah itu susah sekali itu. Saya jadi mohon titip banget ibu, barangkali di lingkungan ibu itu ada anak-anak yang putus sekolah, harapannya itu ayolah sekolah lagi, paling nggak minimal kan SMA, SMK. Saya sampai gini, itu pabrik-pabrik yang di Muara Reja, yang di daerah saya itu rata-rata itu bukan kota Tegal, itu kebanyakan pada Brebes kabupaten. Itu sampai padahal kamu itu sekolah ya deket, kenapa nggak mau sekolah? Dengan alasan seperti itu, dari beberapa kasus dengan alasan itu pusing. Padahal kalau misalkan sekolah kan enak ya, hanya bikin pelajaran. Jadi nanti kalian kalau misalkan punya anak kan banyak. Kemudian ada contoh kasus yang usia 16 tahun hamil duluan itu karena kurangnya orang tua itu kurang pengawasan, cuma kurang perubahan fisik. Perhatian itu orang tua itu kadang nggak melihat perubahan fisik dari anak gadisnya itu. Bahkan sampai karena sudah berapa bulan, 8 bulan. Memang 8 bulan itu yang karena tubuhnya kecil, tertutup itu, nggak kelihatan kalau hamil. Itu sampai akhirnya mengajukan surat rekomendasi menikah kami. Itu juga saya tanya ya, memang karena tidak punya orang tua itu jadi kurang perhatian juga. Bapaknya mungkin bekerja lah, anak-anak sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, mungkin aja seperti itu. Bukannya itu sudah hamil duluan. Jadi saya itu juga ya, kemudian sih kasus kekerasan perempuan dan anak, kemudian kayak kasus perkawinan anak itu seyogyanya ditekan ya, karena memang dari tahun ke tahun itu data di kami itu naik tuh. Dari tahun 2023 itu sekitar 50-an, ini bulan Oktober itu sudah masuk di kami itu sekitar 64. Kecamatan mana? Kebetulan saya bawa datanya Bu, karena
karena di slide yang paling akhir itu untuk data perempuan di kami yang masuk itu per kecamatan ya. KDRT itu 1, kekerasan seksual 1, kecamatan Tegal Barat itu total 4 yang masuk di kami Bu, karena di kami itu sekarang sudah ada UPTJ, jadi di bawahnya Dinas Perempuan dan Anak khususnya ya, daripada kita banyak itu sekarang ada UPTJ PPA. UPTJ PPA itu untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, dan untuk yang juga rekomendasi menikah itu ada di bidang PENAK, bidang perempuan dan anak. Untuk kasus yang di kami memang ada, nggak khusus yang di Kota Tegal saja, memang kebanyakan juga ada yang di luar kabupaten juga, ada yang di daerah Pemalang ataupun terakhir kami Brebes, yaitu yang 2024 itu ada 19. Untuk yang perempuan, Kecamatan Tegal Barat 4, Tegal Timur 7, Tegal Selatan 1, Margandana 6, dan yang luar kota itu sekitar 19. Kemudian yang kasus anak per kecamatan itu Tegal Barat 2, Tegal Timur 12, Tegal Selatan 12, Margandana 7, luar kota 10, dan jumlah total itu ada sekitar 43 kasus. Jadi memang melakukan saat ini juga tadi Pak Dianto sudah menekankannya, memang dari kecil itu kita paling nggak tuh mengedukasi anak ya Bu. Ada 4 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh, itu dari anak-anak kecil mereka itu sudah diajari Bu. Paling nggak tuh ini loh nggak boleh disentuh daerah mulut, dada, kemudian area pantat ini ya Bu, terus kelamin itu tuh memang dari kecil, dari TK aja itu paling enggak ya diajari. Terus kalau mau apa namanya pakai celana untuk ditutupi pakai yang celana pendek gitu. Jadi kalau biar anak-anak itu kalau misalkan bergerak itu ya enggak kelihatan, karena memang dari kasus sebagainya yang dulu-dulu tuh memang karena mungkin nggak diajari jadi terbuka gitu kan, satu tuh katanya itu memang dari kecil harus diajari seperti itu Bu. Kita edukasi anak-anak kita apa namanya untuk 4 anggota tubuh itu yang tidak boleh disentuh untuk menutup aurat juga. Ini dari orang muslim ya, itu kaitannya juga memang betul Pak Dianto memberikan awalnya memang dari HP ya. Banyak kasus yang masuk di kami itu biasanya awal tahun itu tinggi, awal tahun kan karena bulan Januari tahun barunan dari Kabupaten Brebes masuk ke sini kenalan lewat Facebook itu ya Bu, kenalan ketemu di Kota Tegal. Terus biasanya itu di tempat-tempat hiburan seperti itu awalnya memang lewat HP, Facebook, berkenalan itu terjadilah seperti itu. Memang kita butuh sebagai orang tua memang butuh pengawasan dan kita edukasi, paling enggak kita tahu apa namanya ya, anak pulang sekolah kan kita mesti kan biasanya ceria, kenapa kok tiba-tiba kok besok kemudian anak mau masuk sekolah kata mama aku mau masuk sekolah ibu dengan alasan apa, kenapa gak mau sekolah, kita edukasi, kita tanya dengan pelan-pelan ya Bu, masih terus nanti anak juga terbuka sendiri. Itu rata-rata kasus di kami itu memang pertama kurang pengawasan dari orang tua juga, kemudian karena kurang edukasi, terus kurang kepedulian kita, perubahan fisik, perubahan psikis itu yang kenapa anak kok ini kan kita harus AGM, AGM itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kemudian di masing-masing kecamatan itu sudah ada Satgas Peduli Perempuan dan Anak, dan alhamdulillah dengan bantuan Bu Neneng dan Bu Eti ya, alhamdulillah dari tim sini juga akan dibentuk tim ya Satgas Peduli Perempuan dan Anak, dan memang untuk monggo lah kalau ada kasus ke kami akan kami dampingi itu untuk visum, kemudian untuk pengajuan ke Polres kita dampingi, ke psikolog juga semuanya gratis tuh. Memang ada nomor HP atau link yang akan di mungkin di next terakhir ya Mas ya, ada link yang untuk aduan, ada nomor HP, monggo silahkan beralih kasus kami. Insya Allah semuanya gratis untuk kita dampingi. Saya kebetulan juga membawa Mbak Titi ini yang terjun langsung ke lapangan, memang betul
Saya juga cuma terima kasih pada kasus-kasus yang lain. Saya kemarin juga sedikit bercerita, memang betul Pak Bingendikan ya. Saya pernah mendampingi kasus di tahun berapa lah itu, memang seorang keluarga bercerai, ibunya di Wonosobo, bapaknya di sini. Harapannya ibunya itu anaknya ikut bapaknya itu untuk sekolah, tapi karena tidak tahu mengapa dia satu kos dengan itu ibu bapaknya, dan bapaknya sendiri ibu, bukan bapak tirinya loh, itu sampai hamil. Saya kebetulan habis dari luar kota, ditelepon dengan salah satu bidan puskesmas kesehatan, dan pas waktu saya kesini anaknya kecil sudah hamil, melahirkan, untungnya normal tuh, normal. Saya sampai agak lama itu saya juga bingung ya, ini gimana ya, saya ini tolong ini saya bingung gitu. Jadi nggak bener, nggak mau megang bayinya tuh dia nggak mau. Dilalanya itu bayinya kekurangan darah sampai 6 kantong, 8 kantong. Saya koordinasi dengan rumah sakit Kardina agar di backup untuk biaya semuanya ya Bu, dan alhamdulillah semuanya gratis, dan maka dari Allah ibu bayinya meninggal. Saya sendiri juga bingung ya Bu. Saya ke rumah sakit, saya sampai bokong mayatnya bayi. Saya mau teman-teman saya koordinasi ke kelurahan untuk menguburkan bayi lah. Saya posisi di rumah sakit Kardina. Saya sampai pegang mayatnya bayi, tapi ya Allah kasihan sekali kamu ya Mas. Mudah-mudahan sistemmu bisa juga ya. Saya sampai berhenti di ambulan itu, saya sampaikan sini. Habis itu saya langsung ke aku tuh ibu bulan selera, teman-teman sudah menunggu saya di situ untuk menguburkan bayinya. Setelah itu anak tersebut saya bawa ke Wonosobo, saat itu juga jam 12 malam, pagi 12, cuma anaknya itu memang kebetulan nggak mau, mungkin karena malu dengan lingkungan, hanya sampai mengantar ke area bawah. Itu kebetulan anaknya Wonosobonya atas di sana. Terus akhirnya jam 12 malam saya pulang ke sini. Setelah sebulan 2 bulan saya ditelepon provinsi untuk menanyakan kasus tersebut. Saya koordinasi dengan provinsi, saya kembali lagi ke sana ke Wonosobo, bertemu di bawah karena harus dengan plat hitam karena takut barangkali ketemu. Memang kondisi psikolognya itu memang benar-benar tertekan, dan anaknya memang nggak mau cerita sama sekali, diem. Terus saya mau gimana mau melanjutkan kasus tersebut ke Polres, sama sekali nggak mau. Dan terakhir saya telepon dia, ternyata ibunya sudah menikah lagi. Akhirnya saya ingin juga mau ke Wonosobo. Mungkin dari saya seperti itu ya Bu, karena waktunya sudah sore, saya tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiningsi dari Darwis Pantai Batangsari. Untuk Bu, kemarin ada kejadian minggu kemarin pas saya duduk di Pantai Batangsari dekat warung kosong, itu ada anak kecil juga dideketi sama bapak-bapak pengunjung. Lah anak kecil itu kayak dipepetin ya Bu di warung itu. Terus tak liatin ini apa kenal apa gimana, sambil tak pantau ternyata anak itu teriak Bu, teriak gitu. Nggak mau ya. Lah saya mau bantuin Bu, mau nolongin kena apa gitu ya. Ternyata saya kepleset Bu. Terus dengan "Nok, kamu kena apa?" Terus orangnya lari gitu, yang bapak-bapak itu lari. Terus sambil sepeda langsung bus. Terus tak samperin, "Nok, kamu kena apa? Diapain sama tadi bapak-bapak, kamu kenal enggak?" Katanya nggak kenal Bude. Nanti lah kamu diapain? Tadi udah nyium-nyium. Ya Allah, yang tadi Bude mau nolongin tapi kepleset. Kayaknya nyesel banget, nggak sampai nangkep bapak itu. Nyeselnya sampai sekarang Bu. Jadi gemeter, rasa cuek gitu, sampai dicium. Pertanyaannya Ibu apa? Nah itu ikutin pelecehan atau gimana Ibu?
Kita simpan pertanyaan dari Pak Darwis. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Dan seorang diri atau bersama komunitas Mbak juga melakukan berusaha untuk menghalangi atau mencegah perbuatan tersebut, itu bisa berisiko terjadi tindakan kekerasan juga dari laki-laki kepada Mbak. Idealnya sekarang nggak gitu, disyuting jarak jauh aja. Jadi disyuting jarak jauh, diambil videonya atau fotonya jarak jauh. Mereka kan pasti punya motor, pasti bawa motor itu ke Batam Sari pasti bawa motor. Nah kemudian didekati motornya itu yang diambil gambarnya, plat nomornya. Nanti kami bisa mendetek itu. Jadi apabila Mbak terlalu memberikan diri dengan cara menghalau, melarang atau berusaha untuk menggagalkan, bisa jadi menjadi tindakan kekerasan bisa terjadi kepada Mbak. Jadi kecuali memang di sana ada laki-laki yang bisa membantu melindungi Mbak sehingga proses itu bisa diamankan untuk sementara, kemudian telepon ke kami tentunya antara Batam Hari Polres itu kan nggak lebih dari 20 menit sudah sampai. Dan kebetulan di daerah Batam Sari juga ada beberapa polisi yang tinggal di sana. Jadi saya terima kasih informasi awal itu, sehingga nanti tentunya akan kami jadikan telahan staf kami untuk dilakukan patroli jam-jam rawan, tentunya pada hari-hari yang sibuk pengunjung di antaranya Sabtu Minggu. Kami kan beberapa kali ke sana juga patroli, tapi ketika ada patroli kami tentu tidak terjadi apa-apa. Namun sekali lagi ini informasi yang bagus tentunya. Jadi cara bertindak dan langkah Pak tadi mohon izin lebih mengutamakan safety untuk diri sendiri dan safety untuk korban juga. Caranya lebih sampaikan kepada mas-mas atau bapak-bapak yang ada di situ. Tapi kalau efektif, ambil fotonya, ambil gambarnya, motornya diambil videonya, di plat nomornya difoto. Insya Allah nanti kita bisa selidiki. Jelas ya Pak ya? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama langsung ke depan, langsung menerima doa. Silakan. Terima kasih, ini perhatian Mbak ini kaitannya dengan pengunjung pantai. Apresiasi. Luar biasa. Tepuk tangan bagi ibu semuanya. Oke. Yang ungu sama yang pink dari Bayangkari, Ibu Bayangkari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan saya kurang bagus ya Bu. Bisa memperkenalkan diri ibu Saya saya. Dewi Bayangkari, Nama? Dewi Teguh. Jadi Bu, di lingkungan saya itu kan banyak kontrakan Bu, kos-kosan itu. Nah, saya lihat anaknya itu rata-rata nggak sekolah Bu, padahal ada yang usia SMP, SD, apalagi yang TK sama sekali. Nah itu kira-kira ada beberapa keluarga nggak sih, satu keluarga itu nggak sekolah anaknya, malah orang tuanya seperti membiarkan Bu anak-anak itu, ada yang suruh jaga warung, ada yang jualan estek gitu, kayak dibiarkan. Nah saya pernah bilang Bu, kalian mau sekolah enggak? Nah kata orang tuanya sekolah gratis, cuma kayak FKS gitu kan buku bayar mahal gitu. Saya kalau satu keluarga mungkin bisa banget, cuma kalau beberapa mulai banyak itu solusinya gimana ya Bu? Apa ada bantuan khusus untuk anak-anak seperti itu atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tegal ini ujung-ujungnya saya sudah tahu semua. Tapi bukan orang situnya. Oh bukan begitu. Jadi begini, potensi terjadi tindak pidana karena adanya ada kesempatan. Di antaranya itu, anak-anak yang keluyuran nggak sekolah itu rata-rata pada usia berapa Pak? SMP. Nah, ada ceweknya juga? Ada cewek? Nah, ini jadi mohon maaf, kalau Mbak mengetahui hal tersebut, untuk bisa komunikasi dengan Babin Kamtibmas desa setempat. Kan setiap kelurahan itu ada polisi RT, ada polisi RW, ada Babinsa dari Pak Tentara, itu disampaikan. Kalau panjenengan selaku Bayangkari walaupun suaminya polisi mungkin kewenangannya tidak sampai detail menjangkau itu, diinformasikan kepada Babin Kamtibmas dan Babinsa, nanti itu akan diteruskan kepada pimpinannya untuk mengambil langkah-langkah. Sebetulnya memang betul mereka itu tidak sekolah atau sekolah tapi tidak berangkat.
Nah, supaya jelas dan nanti orang tuanya akan dipanggil. Jangan sampai nanti justru bergabung dengan anak-anak yang tidak benar kemudian bawa senjata tajam gelut ketemunya. Jadi terima kasih Mbak Bayangkari muda ini. Suaminya di sini mana? Siti kok Pak. Ini. Kebetulan polisi RW juga. Oh, ya itu disampaikan begitu. Jadi, oh ya, Tanya sama Pak Su ya. Ya. Jadi mohon maaf. Terima kasih informasinya. Itu juga setidaknya informasi yang bagus untuk memberikan masukan kepada pimpinan kami untuk mengambil langkah-langkah kaitannya dengan pencegahan tindak pidana bisa terjadi pelecehan, bisa terjadi tawuran dan masih banyak macamnya. Kemudian itu penanya kedua bisa jawab ya Pak ya? Itu ya. Cukup puas dengan jawaban Pak Bianto. Penanya kedua silakan ke depan. Disampaikan Ada sedikit souvenir kenapa orang di kontrakan. Silakan. Bu Ida silakan di sini Bu Ida sambil mendampingi Pak Bib. Saya ingin lanjutkan belajar juga bisa masuk ke SKB. Oke, bisa dibantu juga yang tidak sekolah tadi Bu Ida ya. Ada banyak solusi di sini, mengatasi masalah dengan banyak solusi. Terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida dari Malaysia ini menanyakan mengenai kasus Ibu Kak tadi yang mengenai pengaduan penelantaran. Karena kebetulan saya dekat dengan seseorang yang kasusnya dia ditelantarkan oleh suaminya sudah beberapa tahun, tapi sempat sih dia melaporkan tapi dibatalkan. Jadi saya gembreng ya, saya pengennya dia gitu. Karena tadi kan kata Bapak seperti itu, kalau yang bersangkutan tidak melaporkan kan tidak bisa ditangani. Sedangkan dia terlalu ini loh, kayak tekanan batin tambah kurus, saya melihatnya kasihan, tapi sampai sekarang dia nggak mau kayak gitu. Gimana apa yang harus saya lakukan gitu? Terima kasih. Kategori penelantaran memang ada unsur atau niat yang betul-betul melakukan penelantaran. Antaranya begini ya, mereka sudah berkeluarga, punya keturunan dan sebagainya, namun mereka juga punya mata pencarian tetap, namun tanpa alasan, tanpa sebab kemudian meninggalkan tanggung jawabnya, anaknya nggak diurusi, istrinya nggak diurusi, itu bisa dilaporkan kepada kami. Ini contohnya Bu Haja ini sudah pernah melaporkan dan sekarang sudah ada di proses, jadi ya sudah tuntutan malah. Jadi sekali lagi itu bisa. Namun kalau memang ada solusi yang terbaik, karena bagaimanapun juga kalau sudah keluarga itu anaknya dari bapaknya dari anak-anak, itu kalau bisa dikembalikan ke jalan lurus itu lebih baik daripada proses hukum. Mohon maaf timbulnya nanti, mohon maaf bisa menjadi beban psikis bagi anak itu sendiri bahwa bapaknya pernah diproses dan sebagainya. Jadi ada sisi dilematis yang perlu dipertimbangkan itu. Jelas ya Bu ya? Oke, untuk penanya ketiga tadi Bu Tafida silakan ke depan. Silakan ke depan. Ada ini bukan masalah plastik loh, ini ada mereknya. Tupperware kalau ini, ya boleh sama bikin biar senang yang terima. Ini sponsor dari Mbak Vera. Ya kamu Wabarakatuh, saya Rosida yang berdiri Mbak, perkenalkan dengan jelas biar kita sayang dan kenal. saya Rosida dari ingin menanyakan tentang menyingkapi anak agar tidak sampai berbuat yang demikian. Itu saja. Terima kasih. Pencegahan atau gimana demikian itu paparannya gimana? Menyingkapi anak untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian, maksudnya yang yang asusila seperti itu. Oke. Terima kasih. Pencegahannya Ya, waalaikumsalam. menyikapi atau pencegahannya. Bisa Pak Bi dan Bu Ida bisa memberikan jawabannya. Silakan Bu Ida agar anak tidak berbuat asusila. Mungkin sesi panjenengan yang menjawab gantian. Nanti biar dapat Tupperware juga Bu Ida. Tentunya dengan agama, yaitu satu hal yang paling penting kita ajarkan agama dari sedini mungkin. Ajarlah anak untuk sholat tepat waktu, jangan lupa untuk saling menghormati sesama anggota keluarga. Hak anak juga harus dikasih, misalkan hak untuk sekolah, hak untuk dimakan, hak
Masya Allah. Ini agama, basic agama. Tadi yang insya Allah pertanyaannya juga bagus, jadi sepertinya juga bagus. Nanti bersama kami kita bisa sama-sama menjadi sama. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musliha dari Aisyah Kota Tegal. Saya mau menanyakan tadi kekerasan psikis. Ya, kekerasan psikis itu termasuk seperti bentak, itu juga termasuk ya Bu ya. Maksudnya saya tanyakan gini, kalau kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, kadang kita menangani anak berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang secara halus itu anak tahu Bu, tapi kadang ada juga anak yang harus dibentak biar dia itu bisa mengerjakan gitu Bu ya. Kadang yang lewat halus anak itu tidak tahu harus dibentak. Nah, itu maksudnya bentak seperti itu apa termasuk kekerasan psikis gitu Bu? Ya, saya kira itu saja dari saya. Oke, siap. Sebenarnya juga termasuk kategori kekerasan ya Bu. Cuma memang sekarang itu beda dengan anak zaman kami dulu ya. Saya dulu waktu kecil itu nggak masalah, rasanya memang jadi apa ya, kuat, pede gitu, walaupun dimarahi kulit juga enjoy saja. Cuma zaman sekarang sudah berubah, memang harus dipolak-balik, memang harus dihalusi. Zamannya sudah berubah, jadi seperti itu dari kamu. Dididik anak sesuai dengan zamannya ya. Tapi telah seorang guru tantangan. Ada souvenir dari kami guru, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas pertanyaannya luar biasa. Oke, maupun nomor kontaknya sebisa mungkin kami akan membantu memberikan solusi yang bersinergi dengan Polresta maupun dari DPPKB P2PA. Masya Allah Bu ya. Kerasa sekali kalau udah bicara perempuan dan anak, ternyata dahsyat. Yang disampaikan oleh Pak Dianto maupun Bu Ida tadi memang real, nyata senyata-nyatanya. Karena memang ternyata sekarang ini KDRT menjadi perhatian khusus. Kalau kami dalam hal menangani proses perceraian, ada ketentuan SEMA nomor 3 2023, ketika seorang akan mengajukan perceraian atau cerai gugat, itu ketentuannya harus selama minimal berpisah selama 6 bulan. Wow. Tapi ternyata ada pengecualiannya, kecuali korban KDRT bisa segera, hari itu dia menjadi korban KDRT, bisa segera mengajukan permohonan cerai gugat. Karena kalau nunggu 6 bulan pastinya remuk-remek ya. Baik, demikianlah rangkaian acara seminar pada sore hari ini, dan selanjutnya kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Umi Nur Sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di sini, yang kami banggakan dan juga kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di sini ada yang beragama di luar Islam. Kami juga mengajak semuanya untuk menundukkan kepala dan untuk memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa
عظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin-Mu dan perkenan-Mu pada hari ini, kami dapat menyelenggarakan HUT Sri Kandi yang ke-47, yang ke-41. Semoga acara ini senantiasa mendapat curahan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan dharma bakti para pahlawan kesatria kusuma bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah mereka, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan mereka, dan tempatkanlah mereka di surga-Mu bersama para syuhada dan para nabi dan rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah keteladanan para pahlawan sebagai modal kami merawat bangsa Indonesia dan landasan untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri ini. Curahkanlah kami keikhlasan sebagaimana para pahlawan menjaga martabat bangsa Indonesia. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, sadarkanlah hati kami sebagai generasi penerus bahwa di hari ini, di hari lahir Sri Kandi Pemuda Pancasila tahun 2024 adalah hasil jerih payah para pahlawan. Kami menikmati hari ini adalah hari jerih payah, cucuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam menjalankan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah peringatan hari jadi Sri Kandi Kota Tegal ini sebagai momentum membangkitkan semangat di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayang tali asih kami pada Bapak. Terima kasih. Silakan Ibu dulu, ladies first. Terima kasih Bu Ida. Pada Pak Bianto yang materinya luar biasa. Sovelnya izin nanti kami sebarluaskan. Terima kasih Bapak. Baik, demikianlah rangkaian acara seminar dalam rangka HUT Sri Kandi Pemuda Pancasila ke-41, seminar hukum tentang perlindungan perempuan dan anak yang telah berjalan 2 sesi, berjalan lancar, tidak kurang suatu apa. Kami selaku pembawa acara, saya Neneng Mauidatul Hasanah dan Oktovina Kore. mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan kami. Tak luput kami manusia biasa yang selalu salah dan hilaf. Demikian kita tutup dengan topik khas dari Pemuda Pancasila. Merdeka! 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 Pancasila! 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 Sekali lagi terkembang sorot kita berpegang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ke depan. Habis ini jangan pulang karena ada 10 door prize. Sekarang Mbak Cici, langsung Mbak, yang saya sebutkan nama langsung ke depan. Untuk divisi perlindungan perempuan, Mbak Budianti, Mbak Titi Ningsi dan Sugiyarti. Divisi perlindungan anak, Oktovina Kore, saya sendiri, dan Mbak Maisliha juga Bu Nuraini, untuk segera ke depan. Ini adalah personilnya untuk memperkenalkan ya Ibu-ibu. Personilnya ini cantik-cantik semua yang akan mendampingi peduli perlindungan perempuan dan anak. Tolong beri tepuk tangan